Halo adik-adik dan teman-teman guru sekolah minggu. Hari ini ada cerita sekolah minggu yang bagus banget, yang sebaiknya ditonton dari awal sampai akhir, karena nanti ada alat peraga yang akan Kak Fuye bagikan. Jadi gambar-gambar di video ini nanti bisa teman-teman dapatkan. Tapi sekali lagi tonton dari awal sampai akhir supaya tahu ceritanya kayak gimana ya. Yuk langsung kita mulai aja. Nah, di sini ada gambar-gambar nih ya, ada gambar anak yang lagi ngapain nih? Oh, mereka rupanya sedang membaca Alkitab. Tapi ternyata walaupun sedang membaca Alkitab, mukanya kayak gimana nih mukanya? Nah, mukanya kayak gimana? Oh iya, mukanya sedih ya. Mukanya tidak sukacita. Kenapa ya? Oh, ternyata mereka tidak sukacita karena menganggap aku udah baca Alkitab, aku sudah berdoa, tapi kayaknya kok Tuhan Yesus nggak ada di dekat aku ya, nggak berkuasa ya atas hidup aku ya. Aku kayaknya gini-gini aja ya. Nah, mereka nggak yakin Tuhan Yesus itu tetap berkuasa, tetap punya mujizat buat mereka. Nah, itu juga yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian bangkit. Murid-murid ada yang udah tahu ya bahwa Tuhan Yesus bangkit, dan lain-lainnya mereka juga udah tahu. Tapi mereka nggak semangat hidupnya rupanya adik-adik ya. Mereka loyo-loyo. Mereka nih nggak mau lah ngikutin kata-kata Tuhan Yesus. Mungkin suruh beritain Injil, suruh mengajarkan orang-orang. Mereka nggak mau, mereka males. Karena menganggap, Tuhan Yesus udah nggak sama kita lagi. Loyo. Nah, Petrus, salah satu dari murid-murid itu, lalu bilang kepada yang lain, aku mau menangkap ikan aja lah. Dia rupanya mau kembali menjadi nelayan lagi, menangkap ikan aja dia. Teman-teman yang lain mendengar Petrus ngomong gitu, mereka juga bilang, oke deh, kita ikut kamu Petrus. Aku juga mau ikutan menangkap ikan aja. Akhirnya mereka pergilah menangkap ikan, pergi ke Danau Genesaret ya. Nah, di Danau Genesaret ini, ketika mereka lagi mau nangkap ikan, rupanya gak dapet. Udah lempar jala ke sini, gak dapet. Lempar lagi jaringnya ke sana, gak dapet. Udah dilempar-lempar, gak dapet. Nah, lagi susah-susahnya, tiba-tiba terdengar suara orang bertanya kepada mereka, hei anak-anak, apakah kalian mempunyai lauk pauk? Suara siapa tuh? Oh, itu rupanya suara Tuhan Yesus yang dia muncul di tepi danau. Nah, murid-murid itu lalu bilang, kita nggak punya, karena kita sudah seharian menjala ikan tapi nggak dapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus bilang, lemparkanlah jalamu ke kanan, maka kamu akan memperoleh ikan. Dan saat itu juga salah satu murid, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia bilang gitu kepada yang lain. Wah, benar, itu adalah Tuhan Yesus. Saat tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, Petrus langsung buru-buru nyemplung ke air. Dia mau berenang ke darat. Nah, sementara itu murid-murid yang lain setelah mendapatkan ikan yang banyak ya, mereka tarik sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, sebarkan jala ke kanan, ditarik. Dapat ikan yang banyak. Mereka buru-buru langsung ke daratan. Mereka semua buru-buru membawa ikan yang banyak itu ke darat. Nah, di sana Tuhan Yesus sudah menemui mereka, dan mereka lalu sarapan atau makan bersama. Tapi saat itu nggak ada yang berani nanya, ini Tuhan Yesus ya? Nggak berani, karena mereka langsung percaya bahwa itu Tuhan Yesus yang datang menemui mereka. Dan di sana mereka makan ikan, makan roti sama-sama. Dan itu adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. Setelah sarapan itu, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Yuk, pertanyaannya apa ya? Nih Kak Fuye bacakan ya, supaya nggak salah. Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu 2 kali Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus lalu jawab lagi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, apa tadi? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus lalu bertanya yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus ini merasa sedih ya, karena dulu dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Jadi sampai ditanya 3 kali,
Benar nggak mengasihi Tuhan Yesus? Nah, adik-adik di sini ya, kalau Tuhan Yesus bertanya nih kepada adik-adik guru sekolah minggu, apakah benar kalian mengasihi Tuhan Yesus? Kira-kira jawabnya apa? Jawabnya apa yuk? Jawabnya iya apa enggak nih? Apa kayak di gambar yang pertama? Tahu Tuhan Yesus tapi nggak suka cinta karena nggak yakin bisa percaya sama Tuhan Yesus. Simon tadi nggak yakin ya, makanya dia pengen jadi nelayan lagi, pengen nangkap ikan lagi. Lalu apa nih? Setelah Tuhan Yesus jawab pertanyaan yang ketiga kali dan dia sedih, Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Lalu Yesus bilang kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di sini artinya apa adik-adik ya? Artinya, walaupun Simon Petrus itu dia seperti nggak yakin sama Tuhan Yesus awalnya, nah dia kemudian mau menjadi baik kembali. Sampai 3 kali dia bilang dia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya, sampai dia merasa sedih ya, dia menyesal dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Tetap menjadi pemimpin dari murid-muridnya ya, memimpin untuk menyebarkan Injil, untuk menyebarkan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik sekalian ya, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita baca Alkitab, kita udah tahu. Jangan sampai kita ragu-ragu lagi, merasa Tuhan Yesus nggak ada di sini lagi nih, aduh males deh. Tuhan Yesus tetap ada, walaupun kita tidak melihatnya. Kuasa Tuhan Yesus tetap ada, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan di Alkitab ya, beberapa kali penampakan disertai juga dengan mujizat-mujizat yang ia lakukan. Mujizatnya mungkin bukan dapat ikan yang banyak, tapi dalam hal-hal yang lainnya ya, yang adik-adik nanti pasti bisa rasakan sendiri ketika benar-benar percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan nanti kalau udah gede, ikut menggembalakan domba-dombanya, ikut jadi guru sekolah minggu boleh, ikut menjadi penginjil boleh ya, bisa ya pasti ya, Kak Fuye yakin. Nah sekarang juga ada ayat Alkitab untuk hari ini dari Yohanes 13 ayat 13. Kak Fuye bacakan ya. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa betul dia adalah Tuhan, dan benar dia adalah Tuhan yang sudah bangkit untuk kita semuanya. Dan buat teman-teman guru sekolah minggu yang ingin mendapatkan gambar-gambar peraga tadi, tinggal WhatsApp aja ke Kak Fuye di 0813 852 17327. Tinggal WhatsApp dan ditulis bilang alat peraga Yesus di Danau Genesaret ya, ke 0813 852 17327. Alat peraga Tuhan Yesus di Danau Genesaret. Oke? Mohon dukungan doanya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, like. Dadah.